Di dalam hatinya, dia berpikir ini semua gara-gara sang mertua. Ditambah lagi, terlebih istrinya tidak mau menemani dia. Dan hal itu membuat Arthur berpikir untuk ingin mengakhiri sang mertua. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bakal kembali lagi membahas kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Dan cerita kali ini datang dari kota Banjar, Jawa Barat, di mana ada sebuah kasus yang melibatkan seorang menantu bule asal Amerika Serikat yang dengan tega mengeksekusi mertuanya sendiri. Nah, kok bisa kejadian ini terjadi? Ada apa dengan si bule? Apakah si mertuanya berbuat salah sampai dia gelap mata melakukan hal tersebut? Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Bisa seorang pria warga Amerika Serikat membunuh mertuanya di Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Sebelum melakukan pembunuhan pekan lalu, pelaku sempat merusak perabotan rumah mertuanya. Motif pembunuhan sadis ini masih diselidiki pihak kepolisian. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai. Jadi ceritanya gini sobat. Di suatu daerah, tepatnya di Banjar, Jawa Barat, ada seorang perempuan lajang yang bernama Siti Basiroh. Dia ini merupakan anak dari pasangan Agus Sopian dan juga Poniah Siti Rohmah. Dia ini memiliki seorang kakak bernama Siti Aisyah dan seorang adik yang bernama Siti Nurainah. Dan keluarga mereka merupakan keluarga yang harmonis dan hubungan anak-anaknya sangat akur satu sama lain. Meskipun dua anak dari Agus dan Poniah ini sudah menikah dan hidup bersama pasangannya. Selayaknya anak yang berbakti, mereka masih sering mengunjungi kediaman orang tuanya secara rutin. Setiap seminggu sekali. Dan satu-satunya anak di dalam keluarga itu yang belum menikah adalah Siti Basiroh. Pada saat itu, Siti Basiroh ini bukannya tidak ingin cepat menikah, tetapi memang belum bertemu dengan jodohnya. Dia juga belum bertemu dengan seseorang yang memang dianggap cocok dengan dia. Nah, Siti Basiroh dan saudara-saudaranya ini sangat aktif dalam bermain media sosial. Mereka di saat itu sangat aktif di platform Facebook, di mana memang aplikasi Facebook ini sangat populer dari zaman ke zaman. Dan sampai saat sekarang ini masih banyak penggunanya. Di antara saudara-saudaranya, Siti Basiroh ini adalah anak yang paling kalem. Dia tidak senarsis seperti salah satu kakaknya yang bernama Siti Nurainah. Nah, dia sangat jarang mengirimkan postingan-postingan di Facebook. Dan Siti Basiroh ini juga sangat sedikit mempunyai teman di Facebook. Nah, lalu saudaranya yang bernama Siti Nurainah itu karena dia sangat eksis di Facebook, jadinya dia punya banyak teman, bahkan tidak hanya dari Indonesia. Temannya juga berasal dari beberapa negara. Dan di saat itu, Siti Nurainah berteman dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Arthur Lake Weller. Yang mana pria ini merupakan pria asal California, Amerika, yang lahir pada tanggal 24 November tahun 1988. Arthur ini lulusan dari City College of San Francisco di jurusan Business and Horticulture dan lulus pada tahun 2008. Dia juga diketahui pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti teen staff di Camp Winner Rainbow dan juga box office manager di School of Arts. Dan semenjak berkuliah, yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dia juga diketahui punya bisnis sampingan atau kerja sambil kuliah. Dan di samping bisnisnya itu, dia juga sempat bekerja di King Art Supplies pada tahun 2006. Nah, jadi di sini kita bisa menilai ya, kalau Arthur ini adalah seorang pria bule yang memiliki pendidikan tinggi dan juga pekerja keras. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Siti Nurainah dengan Arthur ini pada awalnya hanya sebatas teman aja. Tidak sampai intens, tidak sampai menjalin hubungan yang serius. Karena di saat itu, Siti Nurainah juga sadar diri kalau Arthur tidak akan serius dengan dia. Di samping jarak mereka sangat jauh, mereka juga memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Nah, meskipun dia sangat dekat dengan Arthur, berkomunikasi, berteman, berhubungan dengan baik, tapi seiring berjalan waktu, Siti Nurainah ini menikah dengan orang Indonesia. Nah, dari hasil pernikahannya itu, dia punya satu orang anak, anaknya laki-laki. Nah, selama dia sudah menikah dan punya anak, dia tidak pernah putus hubungan atau putus komunikasi dengan Arthur. Komunikasi mereka sangat baik,
dan Arthur juga sangat mensupport Siti Nurainah ini. Bahkan nih ya, saking dekatnya mereka itu sering bercanda gurau dalam percakapannya. Misalkan kayak Arthur pernah berkata kepada Siti Nurainah kayak gini, "Aduh, kamu saja udah dapat suami, aku kapan ya dapat istri? Tolong dong carikan aku wanita orang Indonesia, kalau bisa yang cantik seperti kamu juga." Nah, kurang lebih begitulah ucapan dari Arthur ini sobat. Nah, lalu di saat itu Siti Nurainah ini bilang, "Aku sebenarnya ada sih. Aku punya kakak atau punya saudara, dan kakakku ini juga tak kalah cantik. Dia juga jomblo, dan nanti deh coba aku tanyain. Tapi kalau dia mau, kamu jangan macam-macam ya, jangan sampai mempermainkan dia." Kurang lebih begitulah ucapan dari Siti Nurainah. Dan Arthur menjawab, "Oke siap. Kalau dia mau sama aku mau langsung serius dan langsung menikah saja." Mendengar keseriusan tersebut, Siti Nurainah ini jadi senang. Dan dia juga sudah mengetahui latar belakang Arthur yang terpelajar. Akhirnya, dia menyampaikan hal itu kepada saudaranya, yaitu Siti Basiroh. Ketika Siti Nurainah datang ke kediaman ibunya untuk bertemu dengan saudaranya Siti Basiroh, dia bilang langsung, "Kak, aku ada teman dari Facebook. Orang Amerika dia. Tanggung jawab banget tahu, orangnya punya bisnis, terus pendidikannya juga bagus, dan dia lagi cari pendamping. Kamu mau nggak kalau aku kenalin sama dia?" Nah, kurang lebih percakapannya kayak gitu sobat. Dan karena Siti Basiroh ini usianya sudah matang dan siap untuk menikah, dia merasa ya nggak ada salahnya untuk mencoba buka hati. Dan siapa tahu Arthur ini memang jodohnya dia. Lalu pada saat itu, dia langsung berkata kepada Siti Nurainah untuk menerima tawaran berkenalan dari si pria bule Amerika ini. Terus dia juga sangat percaya kepada saudaranya Siti Nurainah karena si Arthur ini temannya si Siti Nurainah. Lalu akhirnya Siti Nurainah pun menyampaikan hal ini kepada Arthur, dan Arthur langsung menginvite atau berteman di Facebook dengan Siti Basiroh. Arthur di saat itu sangat senang, dan setelah permintaan pertemanannya diterima, dia langsung mengirimkan pesan untuk pertama kalinya. Ya biasalah sobat, pesan basa-basi kayak, "Halo, aku Arthur yang dikenalkan oleh Siti Nurainah, apakah aku boleh mengenalmu?" Ya kurang lebih kayak gitu dengan bahasa bakunya dia. Di saat itu, tidak seperti biasanya, pesan yang dikirimkan Arthur itu membuat Siti Basiroh sangat merasa senang dan bahkan langsung menanggapi pesan tersebut. Padahal biasanya Siti Basiroh sangat sulit untuk berkenalan dengan orang karena dia memang tertutup banget. Ya mungkin di saat itu dia mikir kapan lagi ya kan bisa berhubungan dengan cowok, dan ini bule lagi. Nah, makanya setiap menerima pesan Arthur, Siti Basiroh ini merasa sangat happy banget kayak orang yang lagi kasmaran. Dia juga sering ke gap senyum-senyum sendiri sambil membalas pesan. Sampai secara tidak sadar, hubungan Arthur dan Siti Basiroh ini lama-kelamaan semakin intens meskipun hanya komunikasi secara online. Tidak lama kemudian, karena sejak awal niatnya juga memang sama-sama mencari pendamping, akhirnya antara Arthur dan juga Siti Basiroh mulai menunjukkan keseriusan mereka. Dengan tiba-tiba Arthur mengajak Siti Basiroh untuk serius menikah. Namun di saat itu ada hal yang mengganjal. Siti Basiroh tidak mau menikah kalau keyakinan Arthur masih berbeda dengan dia. Dia mencoba untuk meminta Arthur apakah mau masuk Islam dulu, dan hal itu menjadi syarat yang diberikan oleh Basiroh. Dia berkata kayak gini, "Kalau kamu serius sama aku, kamu harus ikut aku dan memeluk agama kepercayaanku." Nah, dan Arthur yang di saat itu mendengar syarat tersebut dan sudah terlanjur jatuh cinta kepada Siti Basiroh, dan dia akhirnya mengiyakan. Tidak ada negosiasi yang diberikan oleh Arthur. Arthur langsung menjawab iya, dan bahkan dia mengatakan kalau dia berjanji akan memeluk agama Islam saat datang ke Indonesia. Sebenarnya syarat dari Siti Basiroh ini hanyalah pancingan saja, namun Arthur ini ternyata tidak main-main. Dia benar-benar menunjukkan keseriusannya dan benar-benar membuktikan ucapan tersebut. Karena di mana tidak lama setelah itu dia datang ke Indonesia tepat pada bulan Mei tahun 2021 lalu. Nah, bahkan kedatangannya ini pada awalnya tidak dia katakan kepada Siti Basiroh. Bisa dibilang kalau si Arthur ini mau bikin surprise, ya biar Siti Basiroh ini melting gitu ya, kayak kaget terus terharu gitu. Akhirnya singkat cerita, rencana yang sudah dia matangkan akhirnya tiba. Datanglah Arthur ini di kediaman Siti Basiroh, yaitu di Jawa Barat Indonesia. Siti Basiroh di saat itu benar-benar terkejut karena tiba-tiba ada seorang bule ganteng yang berada di hadapan dia, dan dia tidak menyangka kalau pria ini benar-benar serius. Terharu akan effort yang dilakukan oleh Arthur.
Nah, saking excitednya, Siti Basiroh di saat itu menceritakan semua hal kepada Arthur. Dia malah jadi banyak bicara, hingga akhirnya perbincangan mereka pun terlihat sangat seru. Ya, biasalah sobat, namanya juga baru ketemu, jadi banyak topik yang mereka bahas. Dan setelah beberapa hari Arthur berada di Indonesia, akhirnya dia memenuhi janjinya kepada Siti Basiroh untuk memeluk agama Islam. Di saat itu, Arthur ini minta diantarkan ke Mu'alaf Center Indonesia. Namun sebelum mengantarkan Arthur ke Mu'alaf Center, Siti Basiroh pada awalnya meyakinkan Arthur terlebih dahulu. Apakah kamu yakin atau enggak ingin memeluk agamaku dan meninggalkan agamamu? Soalnya kan ini menyangkut soal keyakinan, ya keluarga juga, dan rasanya nggak etis banget gitu ya kalau ini dipermainkan hanya demi mendapatkan cinta. Namun di saat itu Arthur ini bilang kalau dia benar-benar sudah memantapkan hatinya untuk pindah. Arthur juga bilang kalau tidak ada paksaan apapun dan dia benar-benar sudah yakin untuk memeluk agama Islam. Mendengar hal itu, akhirnya Siti Basiroh ini mengantarkan Arthur dan Arthur resmi menjadi seorang mu'alaf pada 17 Mei tahun 2021 dengan mengucapkan ikrar syahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Jadilah di saat itu dia resmi menjadi seorang mu'alaf memeluk agama Islam. Dan hubungan mereka sudah direstui, lalu akhirnya mereka melangkah ke tahap yang lebih serius lagi. Lalu mereka mulai merencanakan pernikahan. Karena di saat itu Arthur sudah sangat lama berada di Indonesia dan takutnya nanti timbul fitnah. Apalagi mereka ini kan hidup di kampung, otomatis orang kampung ada aja gitu gosipnya. Lalu oleh karena itu, tidak ada lagi hal yang harus ditunggu dan syarat dari Siti Basiroh sudah dipenuhi, maka segala yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan langsung diurus. Nah, mereka mengurus keperluan pernikahan ini dalam waktu yang cukup lama, yaitu 1 bulan. Dan setelah semuanya dirasa siap, kemudian mereka menggelar pernikahan. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni tahun 2021. Nah, selepas menikah, Siti Basiroh dan Arthur tinggal di daerah Banjar. Di awal pernikahan mereka, keduanya sangatlah harmonis. Saat itu, Arthur mengatakan sangat bahagia bisa tinggal di Jawa Barat, Indonesia. Dia bilang kalau dia sangat suka dengan suasana di sana, sampai-sampai dia membeli sebuah rumah dan kebun di daerah tersebut. Nah, pada awalnya, hubungan Arthur dengan mertuanya yang bernama Agus bisa dibilang sangat baik, dan bahkan Agus ini juga ikut tinggal bersama Arthur serta Siti Basiroh. Nah, lalu Arthur juga menjalankan usaha bersama dengan mertuanya yang bernama Agus ini, yaitu usaha peternakan. Bisnis itu juga berjalan lumayan lama dan mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan. Dan seiring berjalannya waktu, yang namanya hidup berumah tangga pasti bakal ada masalah. Entah itu masalah dengan pasangan atau masalah dengan keluarga pasangan. Hal ini ternyata juga terjadi pada pernikahan antara Siti Basiroh dan Arthur. Jadi singkat cerita, pada suatu hari di saat Arthur ini menjalankan bisnis dengan Agus mertuanya, nah tiba-tiba mulai bermunculan masalah. Arthur yang di saat itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya aja. Sudah tahu hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya, dia malah bisnis dengan ayah mertuanya yang jelas-jelas tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya banyak hal yang salah paham atau miskomunikasi di sini. Nah, lalu akhirnya masalah demi masalah pun mulai timbul karena perbedaan bahasa ini. Nah, karena sudah menjalankan bisnis bersama-sama, kesalahpahaman komunikasi itu sering sekali menjadi penyebab percekcokan. Dan tidak hanya sekali 2 kali ya sobat, tapi bahkan berkali-kali antara Arthur dan Agus ini sering berdebat. Hingga pada suatu waktu, Agus ini tiba-tiba membutuhkan pupuk yang terbuat dari kotoran kambing. Nah, karena kan bisnis Agus dan Arthur ini bisnis peternakan, jadinya nggak perlu jauh-jauh dong nyari kotoran kambing, karena mereka juga berternak kambing. Nah, akhirnya Agus ini berniat untuk mengambil aja kotoran kambing yang ada di peternakan mereka. Karena Agus ini merasa itu hanya kotoran aja yang diambil dan Agus juga punya hak atas peternakan itu, jadinya pas Agus mengambil kotoran kambing itu, dia tidak bilang sama Arthur dulu. Jadi ya udah, main angkut aja, dibungkus lalu dibawa. Dan diambil juga nggak banyak-banyak banget. Nah, tapi sobat, namanya juga udah sering cekcok. Arthur ini jadi sedikit sensitif dengan si mertuanya. Ketika dia mengetahui kalau mertuanya ini mengambil kotoran kambing dari peternakan mereka, walaupun jumlahnya hanya sedikit, dia merasa sangat marah di saat itu. Ya memang sih, secara aturannya sebenarnya Agus harusnya memberitahu Arthur terlebih dahulu, karena mau bagaimanapun walaupun itu sedikit dan ini bisnis keluarga, tetapi yang namanya bisnis harus tetap profesional. Di saat Agus ini tidak memberitahu Arthur, di saat itulah
Arthur sangat marah dan dia merasa kecolongan. Nah, karena tidak bisa menahan kekesalannya tersebut, akhirnya Arthur kemudian mendatangi mertuanya. Yang dimana di saat itu mertuanya karena udah sering cekcok itu lebih memilih untuk tinggal di rumah mereka lagi. Dia mendatangi mertuanya ini pada tanggal 12 September tahun 2023. Dan di saat Arthur ini datang, Arthur langsung ngamuk-ngamuk kepada si mertuanya itu. Nah, kebetulan juga Arthur ini merupakan pria yang temperamen dan tanpa basa-basi, dia di saat itu sambil marah-marah membanting semua barang yang dia lihat di sana. Dan bahkan dia juga merusak 2 motor milik Agus dengan membawa motor itu dan menceburkannya ke dalam kolam ikan. Dan pada saat itu, Agus dan istrinya Ponia hanya bisa teriak-teriak menghentikan tindakan Arthur. Dia bilang, "Sudah, jangan rusak lagi. Sudah, hentikan." Kurang lebih kayak gitu teriakannya. Dan Agus tidak menghiraukan suara itu dan dia terus merusak barang-barang yang ada sampai dia merasa puas. Bener-bener gila ya sobat, hanya perkara kotoran kambing, tai kambing, sampai-sampai harus merusak barang milik mertuanya. Kejadian ini juga disaksikan oleh beberapa tetangganya. Karena ketika itu Arthur ngamuk-ngamuk benar-benar bikin heboh. Nah, akhirnya beberapa tetangganya mencoba untuk menenangkan Arthur. Dan Arthur pun berhasil ditenangkan. Kemudian ditanya, "Kamu ini kenapa, Arthur?" Lalu dia hanya menjawab dan memberikan alasan kalau dia sangat kecewa. Tidak hanya masalah kotoran kambing, kata dia. Namun katanya ada masalah lain yang membuat Arthur ini marah besar. Tetapi Arthur ini tidak mau menjelaskan detail masalahnya itu apa penyebab dari ngamuk-ngamuknya dia ini. Nah, lalu meskipun kejadian ini sempat heboh, entah apa yang dilakukan oleh Ponia dan Agus, yang jelas permasalahan itu akhirnya diselesaikan dengan cara baik-baik. Ponia dan Agus membereskan semua barang yang dirusak, sementara Arthur pulang begitu saja ke rumahnya. Bahkan semenjak kejadian itu, dia merasa tidak bersalah sama sekali dan bahkan ya hidup berkeliaran dengan tenang. Setelah permasalahan tersebut, Siti Basiroh sangat tidak enak dan merasa bersalah akan apa yang sudah dilakukan oleh suami bulenya ini. Dan untuk menebus kesalahan itu, Siti Basiroh akhirnya mengirimkan sejumlah uang kepada Agus ayahnya dan juga ibunya Ponia. Dan di saat itu, Basiroh bilang kalau yang dikirimnya itu merupakan uang ganti rugi. Dan dia mengirimkan uang sekitar Rp5.500.000. Siti Basiroh dikala itu mengirim uang dengan menggunakan rekening pribadinya secara diam-diam. Dia tidak memberitahukan sang suami Arthur tentang hal itu. Dan ternyata nih ya, Arthur tiba-tiba mengetahui kalau istrinya ini mengirim uang kepada si mertua secara diam-diam. Kemungkinan besar hal ini bisa ketahuan oleh Arthur gara-gara adanya email yang tersangkut untuk mendaftarkan M-Banking. Dan email tersebut kebetulan ada notifikasinya di handphonenya Arthur. Jadilah di saat itu Arthur mengetahui notifikasi itu. Dan Arthur benar-benar marah. Dia sangat-sangat murka. Dan tepat di tanggal 16 September tahun 2023, Arthur kembali mendatangi kediaman orang tua Siti Basiroh dan kemudian mengamuk lagi di sana. Dia bilang dengan kalimat yang kurang lebih kayak gini, "Kalian ini hanya bisa meminta uang saja pada istriku. Apa maksudnya itu?" Kurang lebih kayak gitu. Dan belum sempat menjawab, semua peralatan dan barang-barang yang ada di rumah Agus dan Ponia kembali dihancurkan lagi. Dia banting lagi segala yang ada di sana untuk kedua kalinya dan membuat seisi rumah itu benar-benar berantakan. Karena perawakan Arthur ini tinggi dan besar, sang mertua tidak berani berbuat apa-apa di saat itu. Perlawanan yang dilakukan oleh Agus tidak membuatnya terpengaruh untuk menghentikan amukan demi amukan di rumah mertuanya itu. Lalu bahkan peralatan elektronik seperti televisi juga ikut dibanting oleh Arthur. Nah, karena suara bantingan barang-barang sangat berisik, akhirnya para tetangga pun datang ke sana. Tidak lama warga berbondong-bondong ke rumah Agus. Dan di saat itu para tetangganya ini melihat kondisi sudah tidak kondusif dan kemudian membuat mereka harus menghubungi perangkat desa untuk segera datang agar bisa menengahi permasalahan ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah perangkat desa tersebut dan meminta Arthur untuk berhenti melakukan perusakan. Arthur yang di saat itu juga takut dikeroyok karena warga benar-benar rame banget, akhirnya berhenti melakukan aksinya. Perangkat desa tersebut kemudian menenangkan Arthur. Dan barulah setelah emosi Arthur ini bisa diredakan, kemudian Arthur dimediasi lagi oleh perangkat desa. Di saat itu ditanyakan segala macam hal dan juga Agus menjelaskan alasan anaknya Siti Basiroh mengirimkan uang untuk ganti rugi. Nah, si Arthur ini baru paham dan atas kejadian itu juga akhirnya terjadi perdamaian antara Arthur dan Agus dan mereka membuat perjanjian yang disaksikan oleh semua orang. Dan di antara isi perjanjian itu
Arthur ini berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan jika mengulangi perbuatannya, Arthur ini siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sebenarnya ya sobat, ada sedikit informasi. Perbedaan budaya antara orang bule dengan orang kita di Asia atau terutama di Indonesia. Nah, orang bule, apalagi Amerika, ketika mereka sudah berkeluarga, mereka biasanya tidak akan ada hubungan finansial lagi dengan orang tuanya. Ya ibaratnya udah hidup masing-masing, orang tuanya punya duit sendiri, anaknya punya duit sendiri. Ya kemungkinan si Arthur ini culture shock atau kaget dengan budaya Indonesia yang mana kita masih berbakti dengan orang tua, masih mau berbagi dengan orang tua karena orang tua adalah orang yang sangat penting bagi hidup kita. Mereka yang melahirkan kita dan gak mungkin kita ada di dunia tanpa adanya orang tua. Nah, beda banget ya budaya bule sama budaya kita di Asia atau Indonesia. Nah, oke, lalu singkat cerita, setelah Arthur ini membuat perjanjian dengan sang mertua. Di saat itu, si mertua, Agus dan Poniah, tetap takut jika didiamkan, menantunya ini nanti akan berulah lagi di kemudian hari. Karena memang dia dikenal dengan temperamental tinggi. Makanya akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 22 September tahun 2023, Arthur akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian Banjar untuk dimintai keterangan. Di saat itu Arthur tidak ditahan. Dia hanya dimintai keterangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Lalu setelah itu pihak kepolisian pun membiarkan Arthur untuk pulang. Tapi setelah pulang dari kantor polisi, disitulah Arthur ini tiba-tiba seperti orang yang tidak terima dan dia kembali marah-marah lagi. Dan kali ini dia marah-marah kepada istrinya Siti Basiroh. Dia bilang kayak gini, "Orang tuamu ini kenapa? Kok bisa tega melaporkan aku ke polisi?" Kurang lebih begitu. Dan hal itu membuat Siti Basiroh dan Arthur mengalami percekcokan yang cukup besar. Bahkan Arthur juga sempat memukul Siti Basiroh beberapa kali. Dan hal ini membuat Siti Basiroh sangat ketakutan dan tidak sanggup. Akhirnya memutuskan untuk melarikan diri entah kemana. Setelah istrinya pergi, kemarahan Arthur ini semakin menjadi-jadi. Di dalam hatinya, dia berpikir ini semua gara-gara sang mertua. Ditambah lagi, terlebih istrinya tidak mau menemani dia. Dan hal itu membuat Arthur berpikir untuk ingin mengakhiri sang mertua. Lalu pada tanggal 24 September tahun 2023, sekitar pukul 10.30, Arthur yang sudah mempunyai niat yang sangat jahat karena sudah sangat benci dengan mertuanya, akhirnya pergi menggunakan mobilnya. Dia datang kembali menghampiri rumah sang mertua, yaitu Agus, untuk memastikan apakah istrinya ini ada di sana atau tidak. Karena di saat itu sudah 2 hari istrinya Siti Basiroh tidak pulang ke rumah. Namun sobat, ketika sampai di kediaman orang tua Siti Basiroh, ternyata Siti Basiroh tidak ada di sana. Di sana dia justru melihat Agus yang tengah memberikan pakan ternak di kandang belakang rumahnya. Melihat hal tersebut, entah kenapa Arthur ini jadi kesetanan. Dia tiba-tiba langsung mengambil sebuah pisau belati yang biasa dia bawa di mobilnya. Dan di saat itu dia berpikir inilah waktu yang tepat untuk menghabisi Agus. Dan tidak perlu repot-repot menyusun rencana lagi untuk menghabisi orang tua yang satu ini. Nah, dari beberapa sumber dikatakan nih sobat, Arthur ini merasa kalau Agus ini sebenarnya tidak setuju dengan hubungannya bersama Siti Basiroh. Dia merasa Agus ini yang menghalangi hubungan mereka. Dan di saat itulah Agus benar-benar menyimpan dendam. Ketika melihat kesempatan untuk mengeksekusi Agus, Arthur ini sempat cekcok dulu dengan Agus, dimana Arthur tiba-tiba ngoceh-ngoceh, marah-marah dulu dan menuduh Agus menyembunyikan istrinya Siti Basiroh. Namun di saat itu Agus yang tidak tahu apa-apa atas kepergian anaknya tersebut balik marah dan emosi. Dia bilang, "Aku tidak tahu dia kemana. Dia kan istrimu, mengapa kau tanya sama aku?" Kurang lebih kayak gitu. Dan Arthur yang tidak terima dibentak balik, kemudian mengeluarkan pisau yang dia bawa tadi. Lalu Arthur langsung menyerang Agus dengan tanpa basa-basi. Tubuh Arthur yang besar tidak bisa dilawan oleh Agus, dan kala itu Arthur langsung menodongkan pisaunya ke bagian leher Agus. Pisau itu dia masukkan ke leher Agus hingga beberapa kali. Dan dari arah lain, pada saat kejadian, ada salah satu tetangga yang mendengar seperti ada suara keributan. Nah, kemudian tetangga yang mendengar ini menghampiri sumber suara itu, dan ketika itu dia melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Agus yang tengah ditodong dengan senjata tajam dan tubuhnya didorong-dorong oleh pria berbadan besar tersebut. Dengan panik warga itu kemudian memukul punggung Arthur dengan menggunakan tongkat panjang untuk menghentikan dia. Namun sayang, hal itu tidak berhasil membantu. Tubuh Agus sudah mulai lemas dan akhirnya jatuh tidak berdaya dengan luka dan cairan merah di sekujur tubuhnya. Arthur yang sudah merasa puas dengan menghabisi mertuanya ini kemudian pergi dengan santainya
pulang ke rumahnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Dan di saat itu, warga yang melihat hal tersebut kemudian menghampiri Agus yang sudah tergeletak dan memberikan pertolongan sambil berteriak berharap ada bantuan dari warga yang lain. Istri Agus yang bernama Poniah di saat itu berada di dalam rumah. Dia awalnya tidak mengetahui ada kejadian tersebut, tetapi mendengar adanya suara teriakan orang-orang, kemudian dia tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya. Dan ketika dia melihat suaminya sudah bersimbah cairan merah, dia langsung berteriak sejadi-jadinya dengan sangat histeris. Tubuhnya lemas melihat kondisi suaminya yang sudah tidak sadarkan diri. Nah, beberapa saat kemudian, para warga pun datang menghampiri dan melihat hal itu. Salah satu tetangganya langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendengar laporan tersebut, pihak kepolisian langsung buru-buru datang ke TKP dan polisi langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat itu, salah satu tetangga yang menjadi saksi mengatakan kalau ini semua perbuatan menantunya yang bernama Arthur. Mengetahui hal itu, kemudian pihak kepolisian langsung bergerak cepat mendatangi kediaman Arthur. Dan sesampainya di sana, polisi menemukan Arthur yang sedang bersantai duduk dengan tenang, padahal dia baru saja melakukan aksi keji. Polisi langsung meringkus Arthur dengan berkata, "Jangan bergerak." Dan dengan raut wajah datar, dia tidak merasa bersalah dan tanpa melakukan perlawanan, akhirnya berhasil diringkus dan kemudian digiring ke kantor polisi. Di saat itu Arthur dimintai banyak keterangan oleh pihak kepolisian. Dan ternyata sobat, ketika polisi mencari tahu latar belakang Arthur, ditemukanlah fakta bahwa ketika Arthur di Amerika, Arthur ini memiliki banyak catatan kriminal. Yang mana pada saat berusia 26 tahun, tepatnya di tahun 2015, ternyata Arthur sempat terlibat dalam percobaan eksekusi di San Francisco dengan menggunakan sebilah pedang. Arthur juga ternyata pernah ditangkap karena 2 tuduhan percobaan eksekusi lainnya, kata juru kepolisian di San Francisco yang bernama Albi Esparza. Arthur juga sempat berdebat dengan seorang pria dan wanita di jalan ketika di Amerika. Lalu Arthur juga diduga mengeluarkan sebilah pedang dan menebas para korbannya yang berusia 50 tahunan. Korban dari Arthur ini mengalami luka di bagian depan kepala, tangan dan juga bahu, sedangkan korban perempuan mengalami luka robek di kedua tangannya. Gila banget ya sobat, ternyata plot twistnya sampai kayak gini. Dari kejadian ini, Siti Basiroh benar-benar sangat menyesali apa yang sudah dia pilih. Dan bahkan keluarganya atau ya saudara-saudaranya yang menjodohkan dia benar-benar sangat menyesal. Karena mereka hanya percaya dengan perkataan Arthur dan hanya mengetahui kalau Arthur ini punya latar belakang akademis yang bagus, punya bisnis dan lain-lain. Tanpa mereka mencari tahu dulu catatan kriminal dari si bule ini yang ternyata benar-benar mengerikan. Namun, apa boleh buat, nyawa orang tua mereka menjadi taruhannya. Arthur telah berhasil mengeksekusi orang tua dari Siti Basiroh, istrinya. Singkat cerita, pada tanggal 25 September tahun 2023, Agus akhirnya dimakamkan di TPU Desa Raharja yang tidak jauh dari rumah duka. Sedangkan Arthur yang tengah diperiksa lebih lanjut, rencananya akan dideportasi, namun sebelum itu harus menjalani hukuman terlebih dahulu di Indonesia. Kabarnya Arthur ini divonis atas pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah eksekusi yang dilakukan oleh seorang menantu bule terhadap mertuanya yang tinggal di Jawa Barat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?